Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik rahmati Allah. Pagi hari ini hari Selasa tanggal 24, kita masih melanjutkan obrolan kita yang kemarin di SMK. Kali ini insya Allah kita belajar lagi sama-sama untuk melatih 3 hal. Pertama, membaca pola. Apa yang pertama? Membaca pola. Yang kedua adalah melatih atau menghidupkan rasa. Jadi 1 pola, 2 rasa, yang ketiga adalah makna. Pertama, pola. Misalnya gini, intan surullah yang suruku. Kalau kau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Kalau kau bersyukur, kau pasti ditambah. Tapi kalau kau ingkar, kufur, pasti diazab. Itu namanya pola. Nabi Musa itu awalnya ketakutan sama Fir'aun. Begitu dia belajar sama Khidir, dibantu sama Harun, akhirnya selamat. Nabi Yusuf alaihissalam pertama dikerjain, bahasanya diusilin sama adik-beradiknya, abang-abangnya. Habis itu dibuang ke dalam sumur. Habis itu dibilang dia korban. Habis itu dijual, masuk penjara. Tapi akhirnya jadi pemimpin. Itu yang disebut pola. Nah, belajar pola nih abang kakak, yang paling bagus belajar dari 25 Rasul. Ada 23 yang bisa diambil ibrah atau pelajaran. Ada 2 yang menjadi uswah atau keteladanan. Saya ulang ya. Berapa yang diambil ibrah atau diambil pelajaran? 23. Nabi-nabi yang ada kayak Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, itu diambil ibrah atau pelajarannya. Syariatnya tidak bisa kita tiru, beda syariat. Nah, tapi ada 2 nabi yang bisa kita tiru. Siapa yang dijadikan uswah? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Contoh, ini kita lagi di Madinah. Di Madinah, nabi yang pertama kali dilakukan oleh baginda Rasulullah adalah membangun masjid. Masjid apa? Kuba. Sudah sampai belum? Hah? Udah? Oh belum, kan siang ini kan? Insya Allah hari ini. Nanti abang kakak akan ketemu Masjid Kuba, yang itu disebutkan dalam Quran, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatah. Ada orang-orang yang suka mensucikan diri. Jadi baginda Rasul waktu hijrah bikin masjid, namanya Masjid Kuba. Baru bikin Masjid Nabawi. Berarti Rasulullah bikin berapa masjid? 2. Masjid apa yang pertama? Masjid Kuba. Selanjutnya Masjid Nabawi. Lalu Nabi yang besok insya Allah nanti abang kakak ayah bunda juga akan sampai, namanya Masjidil Haram. Siapa pendirinya? Nabiullah Ibrahim. Makanya di situ ada jejak keluarga beliau. Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Keluarga Ibrahim. Siapa? Ada Siti Hajar. Simbolnya Hajar Aswad. Bagaimana hukumnya? Sunnah. Cium langsung
dengan cium pakai isyarat begini sama. Tapi menghargai sesama muslim wajib. Jangan sampai ngejar yang sunnah, tinggalkan yang wajib. Maklumlah kadang-kadang ini kan hawa kata orang Pontianak apa? Saya tidak melarang ya, tapi saran saya jangan maksakan diri. Saking semangatnya nanti mana Ustadz Awal dan Mutawif tolong kasih tahu, terutama yang pertama umroh sering sekali kejadian. Baru tawaf dia bilang saya kena dorong, Allah dorong saya, bawa Allah lagi. Allah dorong saya dekat-dekat Ka'bah, akhirnya saya pegang tuh Ka'bah. Jangan nak mandai-mandai. Tepuk sebelahnya bilang jangan nak mandai-mandai. Pesan benar saya nih, jangan sentuh Ka'bah kalau lagi pakai ihram. Karena itu larangan Ka'bah, larangan ihram. Tak boleh megang. Beberapa kali saya bawa jamaah selalu ada aja. Tolong kasih tahu nanti ya. Saking semangatnya nengok Ka'bah, berlinang-linang air mata, saking semangatnya lupa kalau lagi tawaf, lalu disentuh Ka'bahnya, batal lah dan kena damlah dia umrohnya. Maka nanti putaran tawaf ambil putaran yang besar. Supaya, dan kalau bisa nanti Mutawif, Ustadz arahkan dia di luar makom Ibrahim. Jangan masuk di circle-nya itu, keluar supaya jamaah ndak kepancing. Sering sekali tuh gitu. Allah gerakkan saya, bergetar hati saya pegang Ka'bah. Itu namanya semangat tanpa ilmu. Semangat betul, tapi ilmunya tak ada. Itu salah. Oke? Selesaikan dulu tawaf, sa'i, baru tahallul. Habis itu abang, kakak, ayah, bunda mau masuk lagi ke Masjidil Haram, pengen megang Ka'bah, boleh. Tapi saran saya istirahat dulu. Balik ke hotel, tahallul. Nanti kalau mau masuk lagi ke Masjidil Haram, tawaf, boleh. Karena di Masjidil Haram tidak ada sholat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya disunahkan tawaf. Satu-satunya tempat yang dibolehkan untuk tawaf cuma di Masjidil Haram. Dan jangan pakai istilah-istilah ini untuk bergurau-gurau. Saya tawaf loh Ustadz di Bin Daud, tawaf dulu di Tower Zamzam. Jangan. Tawaf ini bagian dari ibadah. Jangan pakai bergurau. Jelas? Istri saya tuh Ustadz tawaf dia tuh di pasar, di mall. Jangan. Tawaf itu istilah ibadah. Hanya boleh satu tempat aja. Bahkan di Masjid Nabawi haram tidak boleh tawaf. Di mana tempat yang boleh tawaf? Di Masjidil Haram. Jadi jangan pakai untuk bergurau. Istilah tawaf itu istilah syariat dari Islam atau dari Nabiullah Ibrahim yang sampai detik ini kita masih tiru syariatnya. Termasuk sa'i. Ada Siti Hajar tadi ya. Ada makom Ibrahim. Makom makanun lil qiyam, tempat untuk berdiri. Jadi di situ tempat ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Biasanya di situ juga dikasih parfum. Jangan usil. Nah, satu lagi nanti Ustadz Mutawif tolong kasih tahu, pastikan posisi Ka'bah di sebelah kiri kita. Tolong nanti kasih tahu ya, Jar dan Ustadz ini banyak kan. Tolong kasih tahu, pastikan Ka'bah di sebelah kiri. Saking semangatnya nanti mau ngecek pasukan, Mutawifnya atau Ustadznya berputar balik badan. Ayo jamaah. Dia batal tuh karena membelakangi merubah posisi Ka'bah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nggak boleh ya. Saking semangatnya mau ngarahkan pasukan, nak nge-shoot misalnya Faisal mandai-mandai, ngerekam kamera, berputar di balik badan. Faisal batal. Itu namanya bengak-bengak ubi namanya apa? Bukan Faisalnya, kalau ada yang balik badan. Jangan ya. Ayo, nak mandai-mandai kan ngerahkan jamaah, cepat. Kita berbalik badan. Pastikan posisi Ka'bah selalu di sebelah kiri. Dan putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Nanti ketika tawaf, putaran itu, putaran Ka'bahnya boleh batal? Tidak boleh. Misalnya di putaran kelima kentut, maka lanjutkan, ambil wudhu, lalu lanjutkan ulang dari putaran kelima, bukan ulang dari satu. Ya, nanti itu fikih-fikihnya diajarkanlah sama ustaz-ustaznya. Tapi ya saya ingatkan hal yang fundamental, jangan nyentuh Ka'bah selama prosesi umroh. Di makom Ibrahim juga biasanya ada parfum, hati-hati. Maka saran saya nanti, Ustadz Awal dan semua tim Umroh Bahagia, parfum-parfum yang ada dalam tas yang digendong itu dikeluarkan dulu, ya, diperiksa, tinggal simpan di kamar, hanya untuk nyimpan sendal, nyimpan botol air minum boleh, kalau ada power bank handphone, ID card, name tag harus dibawa.
ya. Nah, abang kakak, ayah bunda, syariat selanjutnya di situ simbol keluarga Ibrahim, ada Hajar Aswad, ada makom Ibrahim, ada hijir Ismail yang melengkung. Kalau pernah dengar ada ajakan, saya mau ngajak abang kakak sholat di dalam Ka'bah. Di mana tuh sholat dalam Ka'bah? Nah, di dalam lingkaran hijir Ismail itu ada dulu itu adalah bagian dari Ka'bah. Cuma sekarang dibentuknya kotak. Jadi akhirnya makom Ibrahimnya hijir Ismailnya itu melengkung tetap dibuka. Tapi itu juga kondisional. Nggak selalu dibuka terus gitu. Sesekali, kadang untung-untungan, kadang pas misalnya ada peluang dibuka kita bisa masuk. Nah, jadi Nabi Ibrahim juga bikin 2 masjid. Berapa masjid yang dibikin Nabi Ibrahim? 2. Pertama, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Yang kedua, Masjidil Haram. Berarti dari 2 nabi yang jadi uswah ini, dua-duanya meninggalkan apa? Meninggalkan masjid. Abang kakak catat, ini kan cerita iman. Maka action plan-nya adalah kalau mau bangun peradaban, kalau mau bangun kebaikan, kalau mau bangun kemaslahatan yang besar dan diingat orang sampai ribuan tahun, yang harus ditinggalkan adalah apa? Masjid. Niru siapa? Niru 2 nabi. Abang kakak sekaya apapun, kalau ndak ninggalkan masjid, ya udah kaya gitu aja. Ustaz, saya ndak punya duit bangun masjid. Bisa ikut ngurus masjid? Bisa ndak? Bisa. Kayak siapa? Kayak Maryam, kayak keluarga Ali Imran. Keluarga Imran itu keluarga yang memang didedikasikan untuk mengurus masjid. Jadi kalau ndak bisa bangun, ikut makmurkan. Entah nyikat WC, entah nyuci karpetnya, entah gulung karpet, apa aja. Niatkanlah. Kalau saya mumpung lagi di tanah haram, ustadz-ustadz nih semuanya berdoa sama Allah supaya bisa bangun masjid balik dari sini. Amin. Kok tadi yang amin sikit sekali yang amin? Amin. Allahumma amin. Jangan takut. Bikin masjid atas nama orang tua, bikin masjid atas nama keluarga, bikin masjid. Walaupun nih Bang Yudi Kutai mana? Nih, ini di Kutai Kartanegara bikin masjid 3 meter kali 8 meter. Berapa meter? Pakai triplek. Nanti Yudi tunjukkan foto-fotonya. Masih ada enggak foto-foto yang lama kirim ke grup? Begitulah Bang Yudi dulu memulai masjid 3 meter kali 8 meter. Pakai triplek. Bukan alumni pondok pesantren, bukan lulusan kampus terkenal di Kutai Kartanegara. Jadi pilihannya ada 2. Ikut membangun atau ikut memakmurkan. Sampai sini bisa dipahami? Nah, nanti setelah tawaf, ustadz selesai tawaf, mundur ke belakang, putaran pertama mata, masih ingat ya? Putaran kedua telinga, putaran ketiga hidung mulut, putaran keempat tangan, putaran kelima kaki, minta sehatkan, disembuhkan dari berbagai macam penyakit, dimudahkan langkah ke tempat yang baik-baik. Habis itu putaran keenam seluruh tubuh dari mulai organ kemaluan, kemudian perut, jantung, minta supaya mohon maaf kemaluan ini tidak menyentuh zina. Perut ini supaya makan yang halal saja. Jantung, dada yang ada di dalam ini supaya berdetak dengan benar, darahnya lancar, darahnya beredar yang baik-baik. Oke. Dan mudah-mudahan seluruh tubuh kita sehat dalam. Jadi doanya 2, catat ya. Sehat dalam taat. Apa yang pertama? Kenapa ada sehat dalam taat, Ayaman? Karena ada orang sehat tapi bermaksiat. Ada enggak? Ada orang sehat tapi hidupnya enggak bermanfaat. Dia hanya sehat untuk diri dia seorang ya. Tak ada kontribusinya untuk samping kiri kanan. Hanya ngabis-ngabiskan beras. Orang begini mendingan tak usah hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi minta 2 sama Allah. Sehat dalam taat. Apa? Yang kedua, sehat bermanfaat. Saya punya datuk, panggilnya Nek Aki, itu umurnya lebih dari 70 tahun.
Yang di Kota Baru ada enggak di sini? Atau tahu Masjid Darul Falah Kota Baru? Ada yang tahu? Tahu? Ada Pak Sohihin Mahyus, imam di situ. Umurnya 70 tahun lebih. Nek aki saya tuh masih bawa motor sorang, jadi juri Kori nasional, Kori MTQ, masih jadi juri, masih jadi imam, umur 70 tahun lebih, Masya Allah, nggak pakai kacamata. Saya tanya sama beliau, Ki, Nek aki, apalah rahasianya umur 70 tahun masih gesit, masih sehat, masih lancar? Apa jawaban beliau? Saya selalu berdoa sama Allah supaya sehat dalam taat dan sehat bermanfaat. Apa doanya? Kenapa sehat dalam taat? Karena ada orang sehat tapi bermaksiat. Yang kedua, ada orang sehat tapi hidupnya tidak bermanfaat, malah ngerusak, malah jatuhkan orang, malah jelek-jelekkan orang, malah menghina orang. Na'udzubillah. Maka di putaran ke-6 nanti ayah bunda ustaz-ustaz minta sehat dalam taat, sehat bermanfaat. Ada yang ngajar ngaji, ada yang mandikan jenazah, ada yang ngurus kuburan, ada yang mungkin bantu ngajar Iqra, apapun lah, kebaikan apapun lakukanlah. Kalau tidak bisa bangun masjid, ikut memakmurkan. Lalu yang ke-7, ini putaran paling penting, namanya putaran hati. Jadi 1 apa tadi? Mata, 2 telinga, 3. Nah, pas di hidung mulut minta juga sama Allah supaya di akhir hayat bisa mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini mulut pernah salah, ini mulut pernah caci maki orang, ini mulut pernah jelek-jelekkan orang, ini mulut pernah ngomong yang tidak benar, ini mulut pernah ngomong yang bohong. Minta sama Allah supaya diampunkan dan bisa ngomong yang benar, ngomong yang baik, ngomong yang bagus. Sip? Oke, minta supaya wafat husnul khotimah. Tarik nafas oksigen gratis, keluar karbon dioksida gratis lagi, tak perlu pakai tabung. Coba bayangkan kalau kita harus beli tiap bulan. Masya Allah, ini disyukuri sambil dipegang nanti kalau lagi tawaf. Ya Allah, makasih nikmat mulut ini ya Allah, ampunkan mulut saya ya Allah, jadikan mulut saya ini bisa ngajar Quran, bisa nyampaikan ayat-ayatmu, bisa bermanfaat ilmu yang saya miliki ya Allah, bisa saya sampaikan lewat mulut saya. Saya pernah ketemu dengan sepasang suami istri, bukan ketemu, diceritakan oleh seseorang yang sepasang suami istri ini Masya Allah tabarakallah, saya sampai sekarang belum sampai otak mikirkannya. Suaminya tunanetra, istrinya bisu. Gimana ngomongnya tuh? Suaminya tunanetra, berarti kan tak bisa ngelihat. Istrinya pula bisu dan tuli, tak bisa dengar dan tak bisa ngomong. Jadi suaminya tak bisa nengok istrinya ngomong apa, ya kan? Suaminya tak bisa nengok istrinya nyampaikan apa, istrinya pun tak bisa ngomong karena bisu. Pakai bahasa isyarat, suaminya tak nengok. Tapi Masya Allah, suami istri ini punya anak dan anaknya normal, seperti orang kuasa Allah. Hari ini abang kakak kita tidak buta, kita tidak peka, mulut kita tak bisu, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah, hati kita insya Allah jadi hati yang bersih, hati yang bebas dari hasad. Mintalah sama Allah selama 7 putaran itu mentauhidkan panca indera. Mata, telinga, coba bilang, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, seluruh tubuh. Yang paling puncak putaran ke-7 apa? Putaran hati. Bebas dari hasad, bebas dari dengki, bebas dari ujub, bebas dari sum'ah. Apa bedanya riya dengan sum'ah, Ustadz Ayaman? Kalau riya pengen ditengok orang kebaikan-kebaikannya. Kalau sum'ah pengen didengar orang. Jadi kalau bahasa sekarang viral. Apa? Viral itu kan 2. Kelihatan dan kedengaran. Sum'ah dari kata-kata sami'ah. Dia pengen kedengaran kebaikannya. Riya pengen ditengok kebaikannya. Jadi kalau orang ramai, dia semangat, bagus, Allah, gitulah kira-kira takbirnya. Tapi begitu sholat seorang,
Air liur bajunya untuk sholat subuh tuh. Maka saya bilang kalau bapak ibu sholat subuh itu bagi saya harga diri. Bangun, mandi, pakai mohon maaf celana dalam, kaos dalam yang paling baru. Jangan yang udah dipakai 3 minggu ya. Set A, set B, ganti-ganti jangan. Pakai yang baru. Jadi sum'ah itu pengen didengarkan kebaikannya. Kalau riya pengen ditengok kebaikannya. Bisa dipahami? Apa riya? Pengen ditengok atau pengen dilihat. Apa sum'ah? Pengen didengar. Dua-duanya sakit jiwa, dua-duanya tidak boleh. Maka nanti pas putaran ke-7 minta sama Allah, ya Allah bersihkan apa? Ini saya kasih ijazah doanya ya. Ya Allah bersihkanlah hati saya dari penyakit munafik. Ya Allah bersihkanlah amal soleh saya dari riya dan sum'ah. Ya Allah bersihkanlah lisan saya dari dusta. Ulang. Ya Allah bersihkanlah hati saya dari penyakit munafik. Ya Allah bersihkanlah amal soleh saya dari riya, ujub, dan sum'ah. Bersihkanlah ya Allah lisan saya dari dusta. Jadi ada 3 yang dibersihkan: hati, amal, lisan. Disingkat hal. H-A-L. Apa hal? Hati, amal, lisan. Ini tambahan untuk yang kau tadi malam belum dapat manasik. Hal 3. Hati bersih dari apa? Dari munafik. Amal bersih dari apa? Dari riya, dari ujub, dari sum'ah. Lisan bersih dari apa? Bersih dari dusta. Jangan sampai tudung saji jatuh ke rumput. Yuk, tudung saji jatuh ke rumput. Hari-hari ngomong meramput. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan lisan kita bisa nyebut kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik, doa yang baik, mudah mendoakan orang, mudah bersyukur, mudah untuk beristighfar, mudah untuk nyebut hal-hal yang disukai Allah. Itulah yang kita minta, bersihkan dari 3 hal tadi. Hati bersih dari munafik, amal bersih dari riya, ujub, dan sum'ah. Ujub apa Ustaz? Kalau ujub itu bangga diri. Bangga aja. Ana ini Masya Allah pokoknya. Itu namanya ujub. Dia suka sama diri dia sendiri. Dia bangga sama diri sendiri. Dia bilang, tak ada orang yang lebih soleh daripada aku. Salutlah antum sama ana. Gimana? Salut antum sama ana. Itu namanya ujub. Tapi kalau al-kibru, sombong, itu merasa diri lebih baik dan merendahkan orang lain. Itu al-kibru namanya. Kalau iblis waktu tidak mau sujud sama Adam, dia ujub atau al-kibru, sombong? Al-kibru. Kenapa dia sebut kibru? Karena dia merasa dirinya lebih baik dan merendahkan Adam. Bisa dipahami? Ya, ulang. Hal. 1. Hal apa tadi? Hati. Bersih dari apa? Penyakit munafik. 2. Amal soleh. Bersih dari apa? Riya, ujub, sum'ah. Apalagi? Takabur. Pokoknya itu semua minta sama Allah. Kata kuncinya bersihkan. Kenapa saya sebut bersihkan? Karena pasti ada nempel barang itu. Apalagi orang itu punya harta, punya jabatan, punya ilmu, punya amal soleh. Pasti itu ada kesombongan itu. Lebih ganteng, lebih putih, lebih cantik, hidung lebih mancung, duit lebih banyak, ada aja benih-benih penyakit hati. Maka minta sama Allah bersihkan dari 3 hal. 3 hal apa tadi?
Hati bersih dari apa? Bersih dari munafik. Amal bersih dari riya, ujub, sum'ah, sombong, takabur, dan segala macam penyakit hati, hasad, iri, dengki, dan segala macam. Lalu minta sama Allah supaya lisan ini bersih dari dusta. Kadang-kadang abang kakak, kita hidup yarhamukallah, lisan inilah yang bikin hidup jadi babak belur. Bilangnya minjam 100, balikkan 2 hari, dah 2 tahun tak balik-balik. Apa bilangnya? Biar silaturahim tak putus, pinjam lo 100. 2 minggu katanya. Ternyata 2 tahun tak balik-balik. Begitu ditagih, lebih garang dia daripada kita. Betul enggak? Nah, ini namanya tudung saji jatuh ke rumput, hari-hari ngomong meramput. Jadi di putaran ke-7, ayah bunda abang kakak minta sama Allah. Satu lagi terakhir, ini saya minta doa juga. Kita azamkan kuat-kuat dari hari ini, dari sekarang. Minta sama Allah supaya di hati kita cuma ada 2. Cuma ada Allah dan Rasulnya saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nanti di putaran ke-7 kuat-kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tancapkan dalam hati. Bilang sama Allah. Kalau saya biasa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, putaran ke-7 nih ya Allah. Aku minta sama Engkau ya Allah, mohon. Di depan Ka'bah tuh, sambil jalan, sambil nengok Ka'bah, sambil berlinang air mata, bilang ya Allah, semoga di hati saya cuma ada Engkau dan Rasulnya saja ya Allah. Cuma ada Engkau dan Rasulnya saja ya Allah. Makanya ada 2 kota. Kota Mekah itu kita mengingat Allah. Kota Madinah mengingat baginda Rasulullah. Itu kenapa di beberapa masjid, abang kakak ayah bunda tengok, ada logo Allah, ada tulisan Muhammad. Ditambah dengan 4 sahabat. Ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu untuk menunjukkan kita tidak sama dengan Syiah. Sampai di sini bisa dipahami? Ini tadi waktu kita tawaf, ini kan nggak boleh nyentuh patung. Kalau kita buat satu orang ini berwudu. Ya. Jadi kalau kita nanti bersentuhan antara Tidak batal. Karena kalau bersentuhan batal, 2 tahun tak selesai tawafnya. Ya, ini rukhsah, keringanan untuk yang di Masjidil Haram. Sip? Oke. Dah, jadi waktu selesai putaran itu, kita keluar, sholat di belakang makom Ibrahim atau lurusan multazam kalau memungkinkan. Mana multazam? Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Antara situ. Nanti kan luas tuh, kalau memungkinkan. Kalau seandainya tempatnya crowded, tempatnya penuh, maka nanti kita cari tempat yang memungkinkan, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama disunnahkan baca Al-Kafirun. Hafal dah Al-Kafirun? Mudah-mudahan tak terbalik-balik ya. Kenapa beliau tak selesai-selesai ni? Rupa lagi terbalik-balik. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abatu. Kalau ndak hafal, ragu-ragu, pakai surat yang lain. Tapi jangan panjang-panjang. Misalnya bacanya surat Al-Baqarah. Kasihan teman yang nunggu, kita belum sa'i. Sedang-sedang enggak baca Qur'annya ya. Salat-salatnya sederhanakan. Baca Al-Kafirun. Yang rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ini hukumnya sunnah. Kalau mau baca surat yang lain boleh. Yang tak boleh baca surat tanah, surat utang, itu tak boleh ya. Paham? Habis itu minum air zam-zam. Habis minum air zam-zam, berdoa, minta 3. Kalau minum air zam-zam, mintanya 3. Minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Minta apa? Yang kedua, minta rezeki yang luas. Apa yang kedua? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizqan wasi'an, minta rezeki. I-R. Yang ketiga, S, syifa, sembuh. Jadi gampang ingatnya. I-R-S. Apa? I, ilmu. R, rezeki. S, sembuh, sehat. Ikhlas, ridho, sabar. Sama gak tuh? I-R-S. Apa yang diminta waktu minum zam-zam? Minta ilmu, minta rezeki, minta sembuh.
Sembuh dari segala penyakit lahir dan batin. Catat, kalau minum air zam-zam, minta sama Allah disembuhkan dari penyakit lahir dan batin. IRS, ilmu rezeki sembuh, ilmu rezeki sehat, ilmu rezeki sehat lahir batin. Sip. Habis itu siramkan ke kepala. Kenapa? Bikin segar, bikin semangat. Tapi nanti kepalanya dekatkan dengan tong sampah, ada tempat airnya tuh. Jangan bikin lecah. Ya, minggir, siramkan di kepala. Oh, itu dingin sejuk. Boleh diciprat-cipratkan jaga ke badan. Tambah segar. Habis minum tai, ya kan, ke bukit sofa. Habis itu nanti abang kakak ayah bunda menghadap Ka'bah, dipimpin sama mutawif. Habis itu mulai putaran dari sofa ke marwah 1. Dari marwah ke sofa 2. Hati-hati nih, soalnya banyak jamaah yang saking semangatnya lalu nak mandai-mandai dia. Dari sofa ke marwah setengah kata dia. Balik sini. Jadi yang lain 7 kali, dia 14 kali. Ini terlalu pintar. Apa? Terlalu pintar. Dari sofa ke marwah berapa? Dari marwah ke sofa 2. Dari sofa ke marwah lagi. Pokoknya gini ingatnya. Kalau dari sofa ke marwah itu ganjil. 1, 3, 5, 7. Coba diulang. 1, 3, 5, 7. Itu sofa marwah. Sedangkan marwah ke sofa itu genap. 2, 4, 6. Boleh batal enggak kalau di sofa marwah? Boleh. Apa pelajaran kehidupan atau makna yang didapat di sofa marwah ini? Abang kakak belajar, ayah bunda belajar tentang proses. Siti Hajar itu cari air untuk anaknya Ismail di sofa di marwah 7 kali bolak-balik, tak dapat air. Airnya keluar di mana? Di bawah kaki Ismail. Kaki Ismail itu di mana? Dekat Ka'bah. Jadi air zam-zam tidak ada di sofa, tidak ada di marwah. Maksudnya apa kalau dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari? Kadang-kadang kita ngerasa kita udah kerja, kita udah berbuat baik, kita sudah beramal, kita sudah nolong orang. Tapi kadang-kadang orang yang kita tolong lupa sama kita. Orang yang kita tolong tidak balas kebaikan kita. Itulah sa'inya kita. Karena bisa jadi Allah balasnya tidak langsung ke kita. Allah balasnya ke anak kita. Allah balas kebaikannya ke cucu kita. Allah balasnya ke anak, cucu keturunan kita entah ke berapa generasi nanti. Ustadz mungkin sekarang ngerasa udah 40 tahun aku mandikan jenazah, 40 tahun aku ngajar ngaji, kok belum nampak rezekinya? Bisa jadi nanti cucu bapak yang jadi ulama besar, anak bapak yang jadi ulama besar. Saya ingat cerita Ustadz Abdul Somad. Orang-orang pada bertanya, kok bisa Ustadz Abdul Somad ini jadi ulama seperti sekarang ini? Fenomenal. Belum pernah ada ulama di Indonesia yang seterkenal dan seheboh tanda kutip Ustadz Abdul Somad. Betul nggak? Di mana-mana majelis datang. Akhirnya saya tanya sama beliau, siapa ayah, datuk, atau keturunan-keturunan di atas? Ternyata salah satu kakek-kakek beliau yang di atas itu ulama dan kalau bahasa kita guru ngaji kampung. Ya, benar. Syekh Silau Laut. Nama julukannya itu. Syekh Silau Laut. Silau Laut. Nah kan Syekh Silau Laut, kakek dari Ustadz Abdul Somad. Mana orang pernah dengar namanya Syekh Silau Laut? Ternyata beliau ulama besar, menguasai ilmu agama, juga jago dalam bela diri. Ternyata Syekh Silau Laut ini adalah kakek dari Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Datuknya Tuan Guru, ulama yang masyhur di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Jadi datuknya berdakwah, cucunya dapat bertuah. Apa? Datuknya berdakwah, cucunya dapat tuah. Saya juga ngerasakan kalau yang orang Sungai Dalam ada sini. Ada orang Sungai Dalam? Mungkin pernah dengar nama datuk saya, Tok Haji Godek. Pernah dengar? Tok Haji Godek dulu kerjanya ngapa? Ngumpulkan orang-orang di Sungai Raya, barzanji, ngajarkan ngaji, macam-macam tuh. Ngumpulkan orang makan. Datuk saya tidak langsung berdakwah, tapi nyiapkan makan untuk orang. Masya Allah, tabarakallah, hari ini saya cucunya, kecipratan tuahnya datuk. Maka sa'i nanti ayah bunda ustad-ustad, jangan berpikir aku yang sa'i, aku yang dapat. Tidak gitu. Sa'i itu bisa jadi hasilnya Allah kasih ke anak,
ke cucu, keturunan, mana kita tahu. Di sa'i ini kita belajar proses. Belajar apa? Proses. Saya pernah sampai ke umroh ini tak berduit. Tak ada yang ngasih duit jajan kayak kemarin. Belinang naik mata. Umroh pertama kali saya balik dari Malaysia itu 2012, tak punya duit, punya utang ya. Jadi nengok orang jajan tuh, ya Allah, kecil rasanya hati. Saya bersyukur sekali dikasih Allah proses itu, supaya saya tak banyak belanja, banyak belinang naik mata je. Saya rasakan betul tuh. Makanya begitu bikin program umroh bahagia, saya bilang sama bunda pun Masya Allah, tabarakallah, tolong doakan istri saya, doakan tim umroh bahagia nih. Ya Ustaz awal ke Ustaz Syawal ya. Ya kan, semua tim-tim ini dan orang-orang baik yang mentraktir, menjajankan dan mendukung program ini, semoga dibalas Allah dengan balasan berlimpah. Ayah, bunda, abang, kakak ngerasakan mudah, ngerasakan nyaman, pihak travel bantu, naik pesawat, naik bis, makan, tak kekurangan apapun. Jaga mulut, jangan komplain. Jaga mulut, jangan banyak ngeluh. Jaga mulut supaya banyak-banyak bersyukur. Ada orang yang jarak dari Masjid Nabawi ke tempat penginapannya mungkin 3 kilo, 4 kilo jalan kaki. Setengah jam dia jalan kaki ke belakang sana, karena mau cari penginapan yang murah. Ada yang mungkin sampai tidur di pelataran Masjidil Haram, pelataran Masjid Nabawi. Banyak sekali. Kita dikasih kemudahan, mudah-mudahan bertambah syukur kita. Sofa 1, Marwah 2, ini 3, 4. Terakhir nanti kita tahallul. Jadi 4 rukunnya tuh, 1 pasang niat dan berihram, 2 tawaf, 3 sa'i, yang keempat tahallul. Nah, kalau ayah bunda ustaz sudah tahallul, udah gunting, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, 3 kali nih. Habis itu sudah gugurlah kewajiban. Maka sudah boleh tuh cuci tangan pakai sabun, mandi, ganti baju, sudah boleh. Tapi nanti awal rombongan umroh bahagia, saran saya ya semi instruksi lah, botak licin. Apa? Jangan disayang-sayang rambut tuh. Didoakan Rasulullah 3 kali. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang botak, ampunkan dosa orang yang botak, ampunkan dosa orang yang botak. 3 kali didoakan Rasulullah. Kalau didoakan Ustadz makbul? Belum tentu. Tapi kalau didoakan Rasul, insya Allah makbul. 3 kali Rasulullah doakan, ampunkan dosa orang yang botak, ampunkan dosa orang yang botak, ampunkan dosa orang yang botak. Terakhir yang keempat baru Rasulullah bilang, Allahumma gfirlil muqassirin. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang memendekkan rambutnya. Yang botak didoakan berapa kali? 3 kali. Kalau yang pendek 1 kali. Sekarang saya mau tanya, langsung praktek. Siapa yang mau botak? Licin, bersih. Ya, minta sama Allah supaya kita termasuk orang yang dapat doa dari Rasulullah. Ini untuk laki-laki saja. Emak-emak jangan nak macam-macam ya. Lalu dia buat semangat, kata Ustaz botak 3 kali nak doakan Rasulullah. Nggak, kalau perempuan nggak perlu botak. Ini untuk bapak-bapak. Bapak-bapak botak. Coba bilang. Kalau kau bapak-bapak harus botak. Nanti kita berfoto sebelum botak dan sesudah botak. Ya. Nanti kita kasih tulisan di atasnya, jagal. Apa tuh jagal? Jagalah kebersihan. Sip. Botak ya. Ustaz awal, nanti teknisnya, mana Ustaz Hashim, mana tim Mutawif, Ustaz Abdul Aziz, teknisnya kumpulkan duit. Bayar sendiri. Jangan mentalnya minta dibayarkan. Kalau bagus, traktir orang, biar aku yang bayarkan. Itu bagus. Tapi minimal jangan minta traktir. Jangan nak minta-minta. Mentalnya kumpulkan. Nih, saya bayarkan 5 orang, saya bayarkan 3 orang. Nah, kumpulkan sejumlah misalnya 30 orang nih yang botak. Berarti 30 kali 10 real, 300 real. Tumpuk tengah, langsung eksekusi, bungkus. Nanti bayar, nanti digunting satu-satu, bungkus. Nah, begitu sudah botak, licin, bersih, mudah-mudahan kita dapat doa dari Rasulullah. Apa doanya tadi? Ya Allah, ampunilah orang yang botak, ampunilah orang yang botak, ampunilah orang yang botak. Terakhir, ya Allah ampunkanlah orang yang memendekkan rambutnya. Jadi saya tuh kadang-kadang bingung nengok orang balik umroh kok nggak potong rambut. Antara nggak tahu atau nggak mau tahu. Ya, antara nggak tahu dengan nggak mau tahu. Saya dengan izin Allah selama umroh selalu ambil botak.
bersih, lenges, mengkilat, licin, bocin, botak, licin. Apa? Bocin. Ada yang sayang sama rambutnya? Ada? Ada ya? Doa dari Rasulullah. Dan belum tentu kita bisa ngulang umroh lagi, karena masalahnya bukan duit, tapi umur. Abang kakak ada pun duit, belum tentu bisa balik lagi ke sini, karena umur tidak ada yang tahu. Dan momen dapat doa dari Rasulullah 3 kali berturut-turut itu hanya didapat ketika kita botakkan rambut kita. Mak-mak gimana? Tetap dapat doa karena beda syariat. Botak hanya untuk bapak-bapak. Coba diulang. Nah, sip. Bisa dipahami kira-kira? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manasik singkat ini bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi modal untuk melatih rasa usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Yang belum sampai umroh, mudah-mudahan terasa kayak lagi umroh. Kalau nanti berangkat umroh, mudah-mudahan bisa praktek 7 putaran itu ada artinya. Ini hanya metode saja. Mau ikut boleh, ndak pun ndak ada masalah. Saya kasih metode ini supaya memudahkan dalam putaran, dalam menghitung. 1 mata, 2 telinga, 3 hidung mulut, 4 tangan, 5 kaki, 6 seluruh tubuh, dari mulai mohon maaf kemaluan, perut, jantung, ya kan? Otak, sistem saraf, darah, ginjal, pankreas, liver, banyak tuh organ-organ dalam. Usus besar, usus kecil, minta sama Allah. Termasuk organ reproduksi supaya sehat, jangan mandul, naudzubillah min dzalik, ya kan? Bisa dipakai untuk yang baik-baik. Habis itu kita minta sama Allah juga di putaran yang ke-7, putaran hati. Hati yang bersih dari 3 hal. Apa yang pertama? Hati bersih dari penyakit munafik. A. Amal soleh bersih dari riya, ujub, sum'ah, dan takabur. L. Lisan bersih dari dusta. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga Allah karuniakan kita umroh yang mabrur, umroh yang diterima Allah, umroh yang diberkahi Allah, umroh yang diridhoi Allah, digugurkan, diampunkan semua dosa, mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan umroh ini benar-benar jadi umroh yang berkualitas, umroh yang terbaik seumur hidup kita, menjadi umroh yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa. Kalau saya bilang sampai jumpa di Baitullah, jawabnya Bismillahi Allahu Akbar. Gimana cara jawabnya? Bismillahi Allahu Akbar. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahi Allahu Akbar. Sekali lagi, sampai jumpa di Baitullah. Bismillahi Allahu Akbar. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahi Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya 4F, doakan mama saya, ibu saya di Lampung, kami sekeluarga besar. Doakan semoga bisa istiqomah, dijaga Allah dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Abang-abang, kakak-kakak yang nonton lewat online, insya Allah mudah-mudahan terasa juga semangatnya, terasa spiritnya. Cepat-cepat bikin paspor, karena umroh ndak bisa pakai KTP, ya. Bikin paspor, bikin paspor, bikin paspor. Bismillahi Allah
Allahu Akbar, supaya cepat sampai ke Baitullah. Jangan cuma amin-amin ya, bikin paspor, minta sama Allah dikasih rezeki, bisa bikin paspor dan sampai ke Baitullah sekeluarga. Bawa anak, bawa istri, bawa orang tua, orang-orang tersayang di waktu terbaik, dengan cara-cara terbaik, dengan fasilitas terbaik, bersama orang-orang baik. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.